أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mukadimah mungkin idem saya ngikutin di awal. Salawat dan salam kita ucapkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada tabiin-tabiinnya, dan insya Allah kita yang selalu mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit informasi perihal kurban yang sudah diucapkan pembawa acara tadi. Alhamdulillah dapat kami laporkan untuk tahun ini kurban yang kita sembelih 5 ekor kambing dan 1 ayam. Untuk 4 ekornya itu dari individu dan 1 ekornya itu kolektifan. Dan mungkin informasi yang bisa saya laporkan, karena harga di tahun sebelumnya kan pernah disalurkan ke masjid, yaitu ada biaya potong, dan mungkin tahun ini kan di harga 23 kita lebihin 200, dan sisanya itu buat biaya konsumsi dan ongkos potong. Insya Allah kalau yang sisanya ntar mungkin saya akan laporkan di grup, karena untuk konsumsinya itu dari istrinya Mas Sinok belum ngasih informasi ke saya untuk yang acara masak di hari Jumat dan hari Sabtu. Insya Allah ntar akan saya laporkan. Dan kalau emang ada sisa, mungkin insya Allah kita ada rencana itu, kita ada rencana tabungan kurban. Dan mungkin ada yang berniatan untuk berencana di tahun depan berkurban. Nah, kita membuka itu. Insya Allah akan kita catat nama-namanya, dan tiap bulan sanggupnya berapa ya kita akan catat dan kita simpan. Setelah terkumpul baru mungkin tahun depan kita bisa kita hitung dan kita cek dengan harga yang sesuai dana yang terkumpul itu. Ya mudah-mudahan insya Allah tahun depan bisa sapi. Mudah-mudahan para iwan semuanya diberikan kelancaran rezekinya untuk berjuang bersama-sama ini di perjalanan. Dan jangan lupa tetap kita jaga ikatan tali silaturahmi ini agar jangan sampai putus. Tetap semangat, jangan sampai jauh dari Iwan.
untuk saling semangat menyemangati, dan mudah-mudahan Gusti Allah memberikan kita semua kekuatan lahir maupun batin, dan insya Allah di tahun depan kita bisa bareng-bareng berkumpul di ini makom untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban lagi bila Gusti Allah mengizinkan. Kurang lebihnya apa yang saya laporkan, saya selaku panitia kurban mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas sumbangsihnya, atas kekompakannya, dan mudah-mudahan apa yang sudah dikeluarkan tenaga, pikiran atau materi, Allah ganti berlipat-lipat kali. Saya selaku bendahara dan panitia kurban, kurang lebihnya mohon dibawakan pintu maaf lahir maupun batin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempercayakan saya untuk membacakan penggugah batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Om Irwan sebagai Ketua Pembina dan wakilnya Mas Sinop serta jajarannya, dan Pak Ustadz Usman serta Pak Ustadz Yayan, serta yang saya hormati dan yang saya cintai para ikhwan dan akhwat yang saya cintai. Di sini saya akan membacakan hal pedoman hidup. Hidup yang sempurna ialah jangan mengiri, mengkhianat, menganiaya sesama hidup. Kepada yang lebih rendah dari kita harus kasih sayang, harus baik kepada yang lebih tinggi, harus sayang kepada sesama. Saling jaga menjagai, saling titen meniten, saling nasihat menasehati, saling berkasih sayang. Jangan lupa harus suka memberi maaf kepada yang bersalah. Jangan sewenang-wenang merasa diri gagah sendiri, hidup angkuh dan congkak, ingkar dari keislaman. Yang disebut orang Islam harus memenuhi syarat yang tersirat dalam 2 kalimat syahadat, disertai dengan sholatnya yang 5 waktu dan memenuhi rukun-rukun Islam lainnya. Belajar ilmu harus sampai mengerti membacanya, harus sampai terasa. Menguji diri harus bukti, mengejar rasa harus nyata. Jangan hanya diraba-raba saja, yang betul dianggap salah, yang salah dianggap betul. Kejarlah ilmu Rasul, barulah rasa Allah. Carilah rasa sejati, rasa tunggal yang sebenarnya. Perjalanan hidup ini bukan sekali-kali untuk berbincang atau dipersoaljawabkan. Ilmu ini bukan untuk perolok-olokan, apalagi diuangkan. Ini harus dicegah, sangat tercela, bahkan dilarang ilmu Allah dijual belikan. Bila demikian syahadat tidak akan manjur. Tuhan melarangnya. Ilmu ketuhanan tidak lain hanya untuk memberi pertolongan kepada yang membutuhkannya, ataupun yang ada dalam kesusahan, memberi obor penerang kepada yang sedang kegelapan hati.
Ambillah teladan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain tidak, semua mengetahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama dan ilmunya memberi obor penerang kepada semua umatnya dan selalu memperlihatkan keikhlasannya, ketulusan hatinya terbukti adil meratanya, sepi dari pamrih dan tidak pandang bulu, jauh dari mengharap itu dan ini. Meskipun banyak rintangan yang beraneka macam coraknya, beliau terus maju pantang mundur. Oleh alim ulama sering sekali dijelaskan bagaimana tingkah lakunya, akhlaknya dan amal perbuatannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu marilah kita juga sebagai orang Islam mencontoh junjungan kita itu dalam menjalankan ibadahnya. Yang disebut ibadah bukan sholat saja, tetapi juga segala tindak laku yang dikerjakan dengan sadar hati. Di antaranya yang harus dilakukan oleh kita yang sudah Islam ialah jangan dusta, jangan sombong, awal akhir akan dibohongi lagi. Sepanjang hidup janganlah khianat, beriri hati kepada sesama makhluk Allah. Apabila kita melanggar segala apa yang dilarang oleh Gusti Allah, tunggulah pembalasannya dari perbuatan kita sendiri. Barang siapa yang binasa kepada sesama hidup, sama saja dengan binasa kepada Gusti Allah. Sepanjang di dunia, maka hidup manusia sebagai makhluk Allah tergantung dari amalnya. Amal baik, amal jahat, awal akhir pasti akan kembali lagi kepada kita. Terasa buahnya oleh kita sendiri. Hal ini jelas dibuktikan dalam keyakinannya. Oleh karena itu, mari kita ambil jalan yang baik, sebab tadi juga diterangkan bahwa amal baik, amal jahat akan kontan dibalasnya. Lahir batin tanpa beda. Memang benar Gusti Allah itu maha murah, tetapi hati-hati kita baru harus waspada, harus matang-matang mempertimbangkannya. Hidupkanlah sayang sejati. Demikianlah seharusnya apabila mau hidup sempurna, baik lahir maupun batin. Ilmu tasawuf ini bukan sembarangan ilmu, sebab menunjukkan jalan yang langsung lurus kepada Allah. Dan jangan dipermainkan, sebab manjurnya luar biasa. Apabila sudah penuh percaya dan teguh yakin akan perjalanan ini serta taat melaksanakan pedoman sholat yang sesungguhnya, maka pasti kita akan dilindungi Allah, akan bersua dengan nabinya, akan sampai di ujung tujuan dan akhirnya akan mulih ke jati, pulang ke asal dari Allah, pulang ke Allah. Dalam mengerjakan sholat, janganlah sekali-kali ceroboh. Pakailah tata tertib yang cermat, hati-hati, sungguh-sungguh menghadap Gusti Allah yang Maha Suci. Bulatkan tekad, jangan asal lagi, disertai dengan kepercayaan yang teguh kuat. Penuhilah perasaanmu dengan keyakinan bahwa Gusti Allah ada, tidak jauh dari kita, melihat gerak-gerak kita, malah dekat kepada kita. Sholat demikian pasti baik hasilnya, kemungkinan besar diterima oleh Tuhan. Tandanya bahwa sholat kita diterima, terasa wujud kita digerakkan. Disitulah kita harus percaya bahwa gerak-gerik kita nyata ada yang menggerakkan.
lebih nyata lagi dalam keyakinan di mana dapat dirasakan dengan jelas bahwa betul-betul ada yang menggerakkan. Dan sebab itu, bila terasa demikian, janganlah ragu-ragu, janganlah kaget atau berpaling hati, karena justru itulah suatu tanda bahwa sholatnya diterima oleh Tuhan yang Maha Suci. Dari itu jagalah baik-baik, hati-hatilah, sebab bukan sholat sembarangan, sholat yang hanya duduk berdiri berulang-ulang saja. Dalam mengerjakannya harus memakai perasaan takut, hati-hati, sebab kita sedang menghadap Gusti Allah. Apabila kita melakukan sholat bohong, lebih-lebih karena pujukan atau mengharap pujian agar kelihatan orang banyak, atau karena malu oleh sang mertua ingin disebut ahli sholat atau ibadah, tetapi kenyataannya mudah marah dan mengandung hati, maka sholat berupa itu tidak akan diterima oleh Gusti Allah. Demikianlah tadi yang saya bacakan mengenai pedoman hidup, yaitu dalam kitabnya Penggugah Batin. Semoga yang saya bacakan tadi bisa terasa, bisa menggugah batin para ikhwan untuk lebih mencermati, untuk lebih teliti, untuk lebih mentaati dan takwa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan saya di sini akan mengulik, yaitu Pak Ustadz tadi berbicara mengenai pisang, ya Pak Ustadz ya. Dan saya pribadi yaitu dengan merekam dari pembicaranya Pak Guron, yaitu kedongdong, buah kedongdong. Kalau buah kedongdong itu kan sifatnya asam, gitu kan, asam sekali, kan, kalau dimakan langsung. Tapi dengan difermentasi, direndam dengan gula, akan menjadikan kedongdong itu sendiri menjadi manis dan enak rasanya. Dan harganya pun akan beda sendiri dengan yang aslinya. Begitu pula di dalam diri kita akan bercerita kita sendiri ya, yang masalah kedongdong tadi. Bahwa yang dulunya saya sebelum mengenal ajaran ini di PPI ini, saya tuh sifatnya komplit, ada semua, tapi jelek, gitu kan. Jelek, saya akui, dari marahnya yang kuat, gitu kan, cepat marah, gitu kan, dari irinya, dari dengkinya, gitu kan. Apalagi kalau ada orang punya apa dan punya itu sifat saya iri banget, gitu kan. Dan dengan alhamdulillah, gitu kan, kita diperkenalkan oleh YPPI ini, gitu kan, dengan sangat-sangat alhamdulillah dan syukur, sehingga dengan sifat-sifat yang tadi itu akan terkikis walaupun dengan proses yang ya lumayan lama. Kalau kedongdong dilebur supaya manis dengan gula, difermentasi. Kalau sifat-sifat yang tadi yang jelek, kita dilebur dengan agama, dengan isinya, gitu kan, yaitu dengan ritualnya, sholatnya, gitu kan, dengan akhlaknya, itu isinya agama. Itu yang Bapak sampaikan yang masih saya ingat-ingat, gitu kan. Kalau Bapak kan sifatnya itu menata, tadinya yang ibarat bata berantakan, gitu kan, yang enggak beraturan, ditata supaya rapi. Itu sifat-sifat kita, itu tugas Bapak supaya ikhwan itu
pada rapi, dari akhlak yang tidak baik menjadi baik, dari yang jelek supaya jadi menjadi tidak jelek. Sekarang kan Bapak udah nggak ada, jadi turun ke nasabnya, ke Mas Irwan, ke Mas Inok gitu kan, yang diberi tugas menata gitu kan, merapikan sifat-sifat kita yang jelek tadi gitu kan. Itu pun tergantung dari nerimanya kita, ridho enggak kita gitu kan. Yang apa Mas Irwan sampaikan dan Mas Irnop sampaikan tergantung dari kitanya. Kalau kita ikhlas gitu kan, memberi ya kan. Kalau ini ridho, itu menerima gitu kan dengan ilmunya gitu kan. Ya itu tadi akhirnya kita ada perubahan terkikis gitu kan, dari apa perbuatan kita, sifat-sifat kita, insya Allah kita akan menjadi baik. Contohnya saya sendiri gitu kan, bukan kita istilahnya sombong ya atau berbangga diri, kita merasakan sendiri yang tadinya sifatnya tadi gitu kan, yang marah ya kayak kotor semua lah sifat-sifat saya. Alhamdulillah ya terkikis sedikit-sedikit, walaupun yang masih gitu kan pasti ada lah yang namanya iri juga, cuma kan ada tingkatannya gitu loh kan, yang tadinya iri banget gitu kan, durjana ibaratnya saya tuh durjana banget itu. Alhamdulillah itu kan terkikis ya itu dengan kesadaran tadi gitu kan, ridho menerimanya apa yang disampaikan kepada pembina kita, guru-guru kita gitu kan, sehingga akan menjadikan pelajaran, akan menjadikan buah gitu kan. Buahnya apa ya, ya itu tadi gitu kan, dengan baiknya amal kita juga bersyukur gitu kan, punya di sini bukan nggak ada teman, bukan kawan gitu kan, tapi sahabat bener, saya akuin sahabat, melebihi dari saudara, ikhwan yang saya rasakan pribadi loh gitu kan. Jadi apa kesusahan kita dia merasakan juga gitu kan, itu saya akui kan. Ya itulah tadi yang hanya itu yang sepenggal cerita saya. Moga-moga lah menjadikan apa namanya tuh ilmu dari ikhwan walaupun sedikit gitu kan. Mudah-mudahan bisa menjadi embun batin. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.